Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wala ilaha illallah. Alhamdulillahi wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, ya jal jalali wal ikram. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang 7 amalan yang pahalanya sama seperti pahala berhaji. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat. Dan bagi siapa saja yang sudah subscribe channel Titah Langit ini, saya doakan semoga Allah membalasmu dengan keberkahan hidup yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Berikut ini merupakan 7 amalan yang ketika seseorang mengamalkannya, maka dia akan mendapatkan pahala yang setara dengan pahalanya seseorang yang berhaji. Amalan yang pertama yaitu sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Dalilnya yaitu dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, siapa yang berjalan menuju sholat wajib berjamaah maka ia seperti berhaji. Siapa yang berjalan menuju sholat sunnah maka ia seperti melakukan umroh yang sunnah. Hadis riwayat Tabrani di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir halaman 127. Syekh Al-Albani di dalam Sahih wa Dhaif Al-Jami' As-Shaghir nomor 11502 menyatakan bahwa hadis ini sanadnya hasan. Di dalam hadis yang lainnya dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa keluar dari rumahnya dalam keadaan bersuci menuju tempat sholat wajib, maka pahalanya seperti pahala orang yang berhaji. Barang siapa keluar untuk sholat sunnah duha yang dia tidak melakukannya kecuali karena itu, maka pahalanya seperti pahala orang yang berumroh. Dan melakukan sholat setelah sholat lainnya, tidak melakukan perkara yang sia-sia antara kedua sholat tersebut, maka pahalanya ditulis di Illiyin, yaitu kitab catatan amal orang-orang soleh. Hadis riwayat Abu Daud nomor 558, Ahmad nomor 268. Al-Hafiz Abu Thohir mengatakan bahwa sanad hadis ini hasan. Amalan yang kedua yaitu melakukan sholat Isra. Dalilnya adalah dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang mengerjakan sholat subuh dengan berjamaah di masjid, lalu dia tetap berdiam di masjid sampai melaksanakan sholat sunnah duha, maka ia seperti mendapat pahala orang yang berhaji atau berumroh secara sempurna. Hadis riwayat Tabrani. Syekh Al-Albani di dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib nomor 469 mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih li ghairi atau sahih dilihat dari jalur yang lainnya. Di dalam hadis yang lain dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, lalu ia duduk sambil berzikir pada Allah hingga matahari terbit, kemudian ia melaksanakan sholat 2 rakaat, maka ia seperti memperoleh pahala haji dan umroh. Beliau pun bersabda, pahala yang sempurna, sempurna, dan sempurna.
Hadis riwayat Tirmizi nomor 586. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa sanad hadis ini hasan. Lalu bagaimanakah tata cara kita melaksanakan sholat isyraq tersebut? Langkah yang pertama adalah sholat subuh berjamaah di masjid. Langkah yang kedua, berdiam diri untuk berzikir atau melakukan kegiatan yang bermanfaat. Langkah yang ketiga, ketika matahari naik setinggi tombak sekitar 15-20 menit setelah matahari terbit, lakukanlah sholat 2 rakaat. Selanjutnya, amalan yang ketiga, yaitu menghadiri majelis ilmu di masjid. Dalilnya adalah dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, siapa yang berangkat ke masjid yang ia inginkan hanyalah untuk belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala haji yang sempurna hajinya. Hadis riwayat Tabrani di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir halaman 94. Syekh Al-Albani di dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib nomor 86 menyatakan bahwa sanad hadis ini hasan sahih. Kemudian amalan yang keempat yaitu membaca tasbih, tahmid, dan takbir setelah sholat. Dalilnya adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata yang artinya ada orang-orang miskin datang menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, orang-orang kaya itu pergi membawa derajat yang tinggi dan kenikmatan yang kekal. Mereka sholat sebagaimana kami sholat. Mereka puasa sebagaimana kami berpuasa. Namun mereka memiliki kelebihan harta sehingga mereka bisa berhaji, bisa berumroh, bisa berjihad, serta bisa bersedekah. Nabi Muhammad SAW lantas bersabda, maukah kalian aku ajarkan suatu amalan yang dengan amalan tersebut kalian akan mengejar orang yang mendahului kalian, dan dengannya dapat terdepan dari orang yang setelah kalian. Dan tidak ada seorang pun yang lebih utama dari kalian kecuali orang yang melakukan hal yang sama seperti yang kalian lakukan. Yaitu kalian bertasbih, kalian bertahmid, dan kalian bertakbir di setiap akhir sholat sebanyak 33 kali. Lalu kami pun berselisih. Sebagian kami bertasbih 33 kali, kemudian bertahmid 33 kali, bertakbir 33 kali. Aku pun kembali kepadanya, kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu beliau SAW bersabda, ucapkanlah subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 33 kali. Hadis riwayat Bukhari nomor 843. Abu Sholih radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis tersebut dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata yang artinya, orang-orang fakir dari kalangan muhajirin kembali menghadap Rasulullah SAW. Mereka berkata, saudara-saudara kami yang punya harta, yaitu orang kaya, akhirnya mendengar apa yang kami lakukan. Lantas mereka pun melakukan semisal itu. Rasulullah SAW kemudian mengatakan, inilah karunia yang Allah berikan kepada siapa saja yang ia kehendaki. Hadis riwayat Muslim nomor 595. Selanjutnya adalah amalan yang kelima, yaitu umroh di bulan Ramadan. Dalilnya adalah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bertanya pada seorang wanita yang artinya, apa alasanmu sehingga tidak ikut berhaji bersama kami? Wanita itu menjawab, aku punya tugas untuk memberi minum pada seekor unta, di mana unta tersebut ditunggangi oleh ayah fulan dan anaknya.
Yang dimaksud di sini adalah ditunggangi oleh suami dan anaknya. Ia meninggalkan unta tadi tanpa diberikan minum. Lantas kamilah yang bertugas membawakan air pada unta tersebut. Lantas Rasulullah SAW bersabda yang artinya, jika Ramadan tiba, berumrohlah saat itu, karena umroh Ramadan senilai dengan haji. Hadis riwayat Bukhari nomor 1782. Di dalam lafaz Muslim disebutkan yang artinya umroh pada bulan Ramadan senilai dengan haji. Hadis riwayat Muslim nomor 1256. Dan di dalam lafaz Bukhari yang lain disebutkan yang artinya sesungguhnya umroh di bulan Ramadan seperti berhaji bersamaku. Hadis riwayat Bukhari nomor 1863. Imam Nawawi rahimahullah berkata, yang dimaksud adalah umroh Ramadan mendapati pahala seperti pahala haji. Namun bukan berarti umroh Ramadan sama dengan haji secara keseluruhan. Sehingga jika seseorang punya kewajiban haji lalu ia berumroh di bulan Ramadan, maka umroh tersebut tidak bisa menggantikan haji tadi. Silakan baca kitab Syarah Sahih Muslim halaman 2. Lalu amalan yang keenam adalah berbakti kepada kedua orang tua atau birrul walidain. Dalilnya yaitu dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang berkata yang artinya, ada seseorang yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ia sangat ingin pergi berjihad namun tidak mampu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya padanya, apakah salah satu dari kedua orang tuanya masih hidup? Ia jawab, ibunya masih hidup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berkata padanya, bertakwalah pada Allah dengan berbuat baik pada ibumu. Jika engkau berbuat baik padanya, maka statusnya adalah seperti berhaji, berumroh dan berjihad. Hadis riwayat Tabrani di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Awsat halaman 234 nomor 4463. Dan Al-Baihaqi di dalam kitab Syu'abul Iman halaman 179 nomor 7835. Ada nukilan dalam kitab At-Targhib halaman 214 yang menyatakan bahwa sanad hadis ini zaid, yaitu antara hasan dan sahih. Silakan baca penjelasan dari Syekh Al-Albani di dalam kitab Silsilah Al-Hadis Ad-Dhaifah nomor 3195. Syekh Al-Albani menyatakan bahwa mulai dari kalimat jika engkau berbuat baik padanya, tambahan ini termasuk riwayat mungkar. Pertanyaannya adalah, bagaimana kalau orang tua sudah meninggal dunia? Maka jawabannya yaitu ada 6 hal yang bisa dilakukan atau bisa disimpulkan dari berbagai dalil. Yang pertama yang perlu dilakukan adalah mendoakan kedua orang tua. Kemudian yang kedua, banyak meminta ampunan pada Allah untuk kedua orang tua. Yang ketiga, memenuhi janji mereka setelah meninggal dunia. Dan yang keempat, menjalin hubungan silaturahim dengan keluarga dekat keduanya yang tidak pernah terjalin sebelumnya. Selanjutnya adalah memuliakan teman dekat dari keduanya. Dan yang terakhir, bersedekah atas nama orang tua yang telah tiada. Dan amalan yang terakhir atau amalan yang ketujuh yaitu berniat dengan tulus dan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk berhaji. Dalilnya yaitu karena siapa yang memiliki ujur atau halangan namun punya tekad kuat dan sudah ada usaha yang sungguh-sungguh untuk melakukannya, maka dicatat seperti melakukannya. Misalnya, ada orang yang sudah mendaftarkan diri untuk berhaji atau berumroh, namun ia meninggal dunia sebelum keberangkatan. Maka
ia tetap akan mendapatkan pahala haji atau pahala umroh. Orang-orang yang sedang berujur atau berhalangan untuk melakukan suatu ibadah tetap dianggap atau terhitung mendapatkan pahala dari ibadah yang dimaksud. Simak baik-baik hadis berikut ini ya. Dari Jabir radhiyallahu anhu ia berkata, yang artinya bahwa dalam suatu peperangan, yaitu perang Tabuk, kami pernah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya di Madinah ada beberapa orang yang tidak ikut melakukan perjalanan perang, juga tidak menyeberangi suatu lembah, namun mereka bersama kalian dalam pahala. Padahal mereka tidak ikut berperang karena mendapatkan ujur sakit atau halangan sakit. Hadis riwayat Muslim nomor 1911. Di dalam lafaz yang lain disebutkan yang artinya, melainkan mereka yang terhalang sakit akan dicatat ikut serta bersama kalian dalam pahala. Juga ada hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yakni dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu ia berkata, yang artinya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam suatu peperangan berkata, sesungguhnya ada beberapa orang di Madinah yang ditinggalkan, tidak ikut peperangan, namun mereka bersama kita ketika kita melewati suatu lereng dan lembah. Padahal mereka terhalang ujur sakit ketika itu. Hadis riwayat Bukhari nomor 2839. Dan di dalam hadis lainnya Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, jika salah seorang sakit atau bersafar, ia dicatat mendapat pahala seperti ketika ia dalam keadaan mukim atau tidak bersafar atau ketika ia sedang sehat. Hadis riwayat Bukhari nomor 2996. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menolong dan memudahkan kita untuk menunaikan ibadah haji atau ibadah umroh, atau untuk melakukan atau mengamalkan ketujuh amalan tersebut di atas. Amin ya robbal alamin. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fina, semoga Allah memberkahi kita semua. Sahalallahu lana khairan wa haitsuma kunna. Semoga Allah memudahkan kita dalam kebaikan dimanapun kita berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.